Em, ini masih coba untuk terus berpikir gitu ya, saya itu mikirin terus terang ya, jadi salah satu yang ya berkutat di akal saya itu terkait polemik nasab gitu, nggak habis-habis kadang. Cuman begini ya, maksudnya ya lepaslah segala macam dongeng kesombongan ataupun apa itu ndobel-ndobelnya para klan Habib itu. Terus yang selama ini juga dari sebelum ramai atau sebelum muncul ya kajian nasab dari Kiai Haji Imaduddin Usman itu kan juga dulu, lebih dulu kayaknya, videonya si Rizik itu kan yang mengatakan jangan marah-marah kalau mengaku Juriah Rasul, jangan emosi, jejerkan gitu kan, terus tes DNA, itu kan ucapan dia. Nah terus sekarang ini kan dia yaitu apa ya, bukan jilat ludah itu. Kalau jilat ludah itu ludahnya mungkin bisa jatuh di ludah dia sendiri, itu jatuh di tempat bersih masih bolehlah dia jilat ludah sendiri walaupun itu menjijikan, tapi dia ngokop ludah di comberan itu. Dan kalau misalnya kok ngomong udah terjawab gitu, nggak ada yang terjawab tuh pertanyaan Kiai Haji Imaduddin itu. Dan misalnya kok ngomong kitab sejaman, nggak ada. Ubaidillah itu kan katanya mustahid. Terus yang mi'raj 70 kali sehari itu kan juga mujtahid. Jejaknya mana gitu loh, maksudnya ya aku nggak tahu kitab, tapi kayaknya nggak pernah dengar juga tuh kitab karangan Ubaidillah itu, atau kitab karangannya Faqihil Muqaddam itu kan nggak ada. Nah terus untuk para pembelanya yang ya tokoh-tokoh agama juga itu, yang bilang malu nanti kalau ketemu Nabi kalau ternyata mereka keturunan Nabi gitu. Terus banyaklah macam-macam, bahkan ada yang bilang memecah belah umat gitu. Itu sudah mikir belum? Mau ngomong kayak gitu, misalnya mau memecah belah umat, itu sudah mikir belum? Terus yang bilang nanti malu kalau ketemu Rasulullah di arah Masar, itu sudah mikir belum gitu loh. Maksudnya mikirnya jangan dari arahmu saja, dari arah yang berlawanan kamu pikir gitu. Dari arah yang berlawanan kamu pikir juga. Memecah belah umat gitu kan, itu sudah melihat jejaknya belum gitu loh. Ketika Kiai Haji Imaduddin Usman itu mempertanyakan itu, dijawab dengan baik atau dengan marah-marah dan provokasi kepada mukibin-mukibinnya itu. Kan yang tak lihat kalau di YouTube itu kan malah provokasi itu si Rizik itu. Iya kan? Siapa yang marah-marah, yang bikin pecah belah itu siapa gitu loh. Kalau Kiai Haji Madudin itu bahkan sampai hari ini gitu mengkanter siapapun itu dengan baik-baik saja, dengan adab, dengan sopan santun gitu. Terus kalau misalnya kayak Rizik, Bahar, Novel, Ali Jindan dan sebagainya termasuk Lutfi bin Yahya juga, itu keturunan Nabi, kayaknya masih lebih mulia orang Jawa, keturunan orang Jawa gitu daripada karena manusia itu yang bikin mulia itu kan ilmu, akhlak, dan akhlak bahkan katanya lebih sebelum ilmu, akhlak dulu. Akhlaknya aja udah lebih mulia orang-orang Nusantara, pribumi Nusantara, kalau yang model kayak gitu keturunan atau zuriahnya Rasulullah. Dan jujur, saya ini jangan bilang fatwa, kalau misalnya ada yang bilang saya berfatwa kayak Roma Irama dibilang berfatwa memutuskan, itu kan yo tolol gitu, memang dungu gitu otaknya. Roma Irama itu kan untuk diri sendiri, bukan fatwa.
karena keyakinannya atas dasar pemikirannya juga atas dasar yang dia pelajari, bukan meneliti. Kalau Rhoma Irama itu bukan meneliti, dia hanya mendengar, mencari tahu, dan menurut akal dia itu logis gitu kan. Ya dia punya keyakinan ya bebas loh, kayak Mbak Alwi juga kan punya keyakinan dia keturunan Rasulullah, buktikan gitu loh. Kan simple sebenarnya. Kalau Ubaidillah itu memang benar ada, mana kitab karangannya itu, atau mana manuskripnya, jejerkan. Kadang-kadang ya kasihan kalau ngelihat Rizik ngomong itu sudah kayak kehabisan napas, emosinya tinggi, omongannya putus-putus. Itu kalau jadi penyanyi itu kayak lagu dahsyat itu. Staccatonya bagus, gu. Kalau Rizik, jejerkan kitabnya. Sudah re. Begitu sudah re. Mikir aja lah gitu. Kalau misalnya ngomong ngajak perang, suruh ngasah celurit, ngasah badik, ngasah alah. Kalau Mbak Alwinya udah diperangin, ini masalahnya kan kalau perang kan yo perang sama Mukibin itu orang pribumi Nusantara yang dungu-dungu. Jadi kan yo percuma perang sama bangsa sendiri, sama pribumi sendiri. Kan kondisinya jadinya nggak jauh beda dengan zaman penjajahan Belanda. Dan itu memang juga mungkin gitu agendanya gitu. Agenda dari Usman bin Yahya. Itu antek Belanda. Usman bin Yahya itu antek Belanda menurut sejarah. Bukan menurut saya. Saya cuman ya meneruskan saja. Kalau mau bantah ya bantah itu buku sejarah, sanggup nggak bantah buku sejarah. Kitab karangannya Usman tuh mufti Belanda itu ada jejaknya loh. Kok mustahid kayak Ubaidillah nggak ada jejaknya? Apa dia jin? Nggak terdeteksi di alam ini dunia. Terdeteksinya di alam jin. Ya itu aja lah. Ya cobalah. Kalau aku sih ya mau keturunan Nabi ya los berarti mulia keturunan orang Jawa. Kalau bukan keturunan Nabi ya alhamdulillah, berarti keturunan Nabi itu ya memang mulia, bagus-bagus lah gitu. Akhlaknya bagus, ilmunya bagus. Yang aku tahu juga kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian siapa itu kan keturunan Rasulullah itu kan yo pinter-pinter, soleh, akhlaknya baik, adabnya bagus. Nah kalau Mbak Alwi ini kan yang muncul itu hampir semuanya, banyak-banyaknya ya ora karu-karuan. Iya, ora karu-karuan lah. Kalau keturunan Rasulullah kayak gitu, waduh, nelongso aku. Nelongso tenan, yakin nelongso. Rasulullah keturunannya model ngono iki nelongso ya aku. Enggak terima aku.